Perkenalkan, nama saya Rafael Salvator dengan NIM 2190302320. Saya dari kelas C1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang buku kerja pertama, bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha, bisnis fasilitator atau developer. Untuk produk atau jasa, toko buah-buahan, unit usaha penjualan buah-buahan segar. 1. Identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. 1.1 Budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Membangun budaya etik dapat mencakupi, saya memilih lead by example, menerapkan program pelatihan etik, reputasi merek yang lebih baik, dan meningkatkan loyalitas pelanggan. 1.2 Notaris pada perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Notaris untuk perusahaan, saya memilih mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya. 1.3 Perjanjian para founder disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Perjanjian para founder dapat mencakupi, saya memilih sifat bisnis prospektif dan identitas para usulan titles para pendiri. 1.3 1.4 Perselisihan hukum dihindari. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan, saya memilih memenuhi sebuah kewajiban kontrak dan kesepakatan hukum, yaitu perjanjian non-disclosure mengikat karyawan atau pihak lain seperti pemasok untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang perusahaan. Yang kedua, perjanjian mencegah seseorang bersaing dengan mantan majikan untuk jangka waktu tertentu. 2. Memilih bentuk organisasi. 2.1 Bentuk organisasi bisnis diidentifikasi. Bentuk organisasi dapat mencakupi, saya memilih partnership. 2.2 Isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Isu-isu memilih bentuk organisasi dapat mencakupi, saya memilih bisnis pendirian dan pemeliharaan formulir hukum. Yang ketiga, mendapatkan lisensi dan izin usaha. 3.1 Persyaratan izin usaha dipenuhi. Persyaratan izin usaha dapat mencakupi, saya memilih syarat mengajukan SIUP online untuk perusahaan perseorangan, yaitu fotokopi KTP pemegang saham perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi SITU, neraca perusahaan, materai 6000, foto direktur utama atau penanggung jawab atau pemilik perusahaan dengan ukuran 4x6 2 lembar. Dan yang terakhir, surat izin lain terkait usaha yang dijalankan. 3.2 Izin pajak penjualan diajukan. Izin pajak penjualan adalah, saya memilih prinsip pungutan pajak, yaitu prinsip persamaan, keadilan, dan kemampuan, equality, equity, dan ability. Prinsip kepastian, certainty, prinsip kenyamanan pembayaran, convenience of payment, prinsip efisiensi, economic of collection. 3.3 Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan. Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan dapat mencakupi, saya memilih Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096 Menkes per 6/2011 tentang hygiene sanitasi jasa boga. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 372. Buku kerja kedua, bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha, bisnis fasilitator atau developer. Unit usaha, toko buah, produk atau jasa, penjualan buah-buahan segar. 1. Identifikasi pengelolaan keuangan.
1.1 Tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi untuk profitabilitas baik, untuk likuiditas baik, efisiensi baik, dan stabilitas baik. 1.2 Proses pengelolaan keuangan diidentifikasi preparasi laporan pendapatan baik, neraca baik, laporan cash flow baik, preparasi perkiraan keuangan, pendapatan baik, pengeluaran baik, belanja modal baik. Preparasi performa laporan keuangan. Laporan performa pendapatan baik, laporan performa neraca baik, laporan performa cash flow baik. Analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan, ratio analisis baik, mengukur hasil dibanding rencana baik, mengukur hasil-hasil dengan norma industri baik. 1.3 Laporan historis keuangan diidentifikasi laporan keuangan baik, neraca baik, laporan cash flow baik. 1.4 Perakiraan keuangan diidentifikasi laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perkiraan sedang. Perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis. Baik. Untuk perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada 1. Catatan penjualan terdahulu, 2. Kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini, dan 3. Faktor apapun yang mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya. Sedang. 2. Identifikasi proforma laporan keuangan. 2.1 Laporan proforma diidentifikasi proforma laba rugi baik, proforma pendapatan baik, proforma neraca baik, dan proforma arus kas baik. 2.2 Rasio analisis identifikasi likuiditasnya baik, efisiensi operasinya baik, dan profitabilitasnya baik. Rekomendasi. Saya merekomendasikan toko ini dikarenakan banyak sekali toko buah-buahan yang menjual buah kurang segar dan harganya terlalu tinggi. Dengan cara mempunyai ladang atau kebun sendiri di beberapa kota, saya pikir untuk kualitas buah akan terjamin dan harga pun akan bisa diminimalis. Buku kerja ketiga. Bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Bisnis fasilitator atau developer. Unit usaha toko buah, produk atau jasa penjualan buah-buahan. 1. Rencana staffing. 1.1 Kategori okupasi diidentifikasi sesuai dengan persyaratan bisnis sebagaimana diuraikan dalam rencana bisnis. 1.2 Tanggung jawab okupasi diidentifikasi untuk 1.3 Tugas okupasi diidentifikasi untuk 1.4 Persyaratan okupasi diidentifikasi untuk 1.5 Kebutuhan pelatihan okupansi. 1.6 Jumlah tenaga kerja. 1.7 Perkiraan mulai bekerja. 1.8 FTA Full Time Equivalent. 1.9 Perkiraan durasi kontrak. Untuk hasil rekamannya terlampir di bawah. Rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. 2.1 Rencana seleksi dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, dan persyaratan hukum. Untuk rencana seleksi, saluran dan teknologi yang tepat, mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf, mengadakan panel seleksi, mengembangkan pertanyaan wawancara pelamar terpilih, dan menjadwalkan wawancara dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. 2.2 Proses seleksi dilakukan dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Proses seleksi mencakupi 1. Proses wawancara.
Proses seleksi mencakupi 1. Proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati dan melengkapi dokumentasi Proses seleksi mencakupi 1. Proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati dan juga melengkapi dokumentasi yang diperlakukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. Internalisasi atau induksi anggota tim dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka sesegera mungkin dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Internalisasi atau induksi anggota tim mencakupi 1. Menjadikan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya. Untuk yang kedua, saya memilih memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat dan membuat pengaturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan. 3. Memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1 Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberian kerja dan karyawan diidentifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik. Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan mencakupi hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesepakatan dan perlakuan yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak penempatan tenaga kerja, hak memilih waktu kerja yang sesuai, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, hak mendapatkan kesejahteraan, hak untuk cuti, hak khusus karyawan perempuan. Untuk kewajibannya, kewajiban ketaatan, kewajiban kode konfidensialitas, kewajiban loyalitas. 3.2 Prinsip hubungan industrial dikembangkan secara positif dan konstruktif. Prinsip hubungan industrial mencakupi kepentingan bersama, pengusaha, pekerja atau buruh, masyarakat dan pemerintah. Yang kedua adalah kekeluargaan. Yang ketiga, peningkatan produktivitas. 4. Mengelola staf. Alasan pengembangan staf diidentifikasi. Alasan pengembangan staf, efisiensi, konsistensi, dan mengatasi kelemahan. 4.2 Strategi dan program pengembangan staf dikembangkan. Strategi pengembangan staf, saya memilih memberi kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Dan yang kedua, program pengembangan staf, saya memilih pelatihan dan pengembangan profesi. 4.3 Program pelatihan dilakukan. Program pelatihan, saya memilih orientasi pekerjaan dan in-service education. 4.4 Evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf dievaluasi. Saya memilih identifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. 5. Meninjau kinerja tim. 5.1 Hasil kinerja diidentifikasi sesuai dengan kinerja bisnis. Hasil kerja, saya memiliki pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk yang kedua, efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa. 5.2 Kompetensi diidentifikasi untuk meningkatkan kerja tim. Kompetensi, saya memilih pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 5.3 Tingkat pergantian staf. Identifikasi tingkat pergantian stafnya adalah rendah, kurang dari 15%. 5.4
Kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Kekompakan tim, saya memilih kerjasama. Untuk rencana staffing, organisasi atau proyek, toko buah-buahan, alamat atau lokasi di Bekasi. Kategori okupasi, owner, tanggung jawab, mengawasi catatan penjualan, mengawasi catatan keuangan. 3. Mengawasi catatan pembelian. 4. Mengawasi semua manajer. Untuk tugasnya, memimpin perusahaan, bertanggung jawab atas kerugian, membuat peraturan perusahaan, dan yang keempat, mengembangkan strategi perusahaan. General Manager, tanggung jawabnya 1. Mengawasi pencatatan penjualan, 2. Mengawasi catatan keuangan, 3. Mengawasi catatan pembelian, 4. Mengawasi pekerjaan semua staf dan manajer. Untuk tugasnya mengarahkan semua staf dan manajer. Yang kedua, tugasnya memberi contoh SOP kerja kepada semua staf dan manajer. Untuk persyaratannya minimal 2 tahun pengalaman, minimal lulusan S1, memiliki sifat pekerja keras, selalu berpakaian rapi, memiliki sifat disiplin, dan memiliki sifat memimpin. Manajer keuangan, untuk tanggung jawabnya 1. Membuat catatan penjualan, mengawasi keuangan kasir, mengontrol keuangan perusahaan, dan membuat perencanaan umum keuangan. Tanggung jawabnya bekerjasama dengan manajer lain untuk merencanakan serta meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan, termasuk perencanaan umum keuangan perusahaan. Dan yang kedua, menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan seefisien dan seefektif mungkin dengan menjalin kerjasama dengan manajer lainnya. Manajer operasi 1. Memeriksa laporan kebulanan bidang finance, administrasi, operasional. Hal tersebut mengetahui pengeluaran dan pemasukan perusahaan. Nomor 2. Membuat laporan bulanan tentang seluruh hal yang berkaitan dengan operasional. Yang 3. Mengevaluasi penggunaan anggaran operasional. Yang keempat, mendampingi atasan dalam melakukan kegiatan dengan memiliki hubungan dengan operasional dimanapun luar perusahaan. 1. Menekan biaya pengeluaran operasional seminim mungkin. 2. Melakukan eliminasi terhadap pengeluaran operasional yang tidak penting. 3. Mengembangkan inovasi tentang operasional agar berjalan dengan baik. 4. Meningkatkan efektivitas operasional perusahaan. Manajer penjualan 1. Memimpin inisiasi promosi produk. 2. Mengordinasikan strategi pemasaran. 3. Mengatur budget untuk setiap kampanye atau iklan. 4. Memonitor pertumbuhan perusahaan. 1. Mengkoordinasi dan meningkatkan penjualan melalui channel online atau offline. Mengkoordinasikan semua media, organizer acara, dan rekan bisnis untuk keperluan promosi dan meningkatkan penjualan. 2. Menjaga efektivitas dari inventory level dengan penjualan. Dan ketiga, mengevaluasi pencapaian target sales. Purchasing, memastikan kebutuhan perusahaan yang harus Yang 2, memastikan setiap pembelian sudah disetujui oleh manajemen eksekutif. Dan nomor 3, memastikan bahwa barang tiba dengan kondisi baik dan tiba tepat waktu. Nomor 4, menjaga hubungan baik dengan vendor. 1. Menyusun list pembelian barang atau jasa yang dibutuhkan seluruh anggota perusahaan. 2. Mengkategorikan list pembelian antara pembelian barang bulanan dan sekali beli. 3. Menyusun list vendor penyedia barang atau jasa. 4. Meminta approval atau pembelian kepada manajemen atau bagian keuangan untuk anggaran. Kasir, melayani konsumen dengan ramah. 1. Mencatat pemesanan dari konsumen. 2. Menyebutkan jumlah uang yang diterima dan kembalian yang dibayarkan ke konsumen. 3. Memberikan bukti pembayaran kepada konsumen.
Staff bertanggung jawab atas operasional toko dan bertanggung jawab atas kebersihan produk buah. 1. Menyetok buah-buahan di outlet. 2. Memberikan pelayanan dengan maksimal. 3. Mudah memayar setiap jenis buah-buahan. Cleaning service bertanggung jawab atas kebersihan outlet. Membersihkan seluruh area outlet, memastikan outlet tidak terdapat serangga, dan terakhir memastikan outlet selalu bersih dan wangi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.